Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muktilahi Adilah Salsabila Asadiah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Insya Allah, dalam kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal sebagai bentuk tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, insya Allah di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Resepsi Tibu Nabawi pada hashtag Juru Sehat Rasulullah atau JSR ala Dr. Zaidul Akbar dengan penulis Maula Sari dan Saifuddin Zuhri Qudsi. Di sini tujuan penulisan ini adalah berupaya melengkapi literatur yang sudah ada sebelumnya. Setidaknya berangkat dari pertanyaan rumusan masalah. Yang pertama, yaitu bagaimana resepsi Tibu Nabawi pada hashtag Juru Sehat Rasulullah atau JSR. Yang kedua, apa faktor yang membuat hashtag ini ramai dan mendapatkan sorotan di kalangan netizen belakangan ini. Kemudian, metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Kemudian teori yang digunakan yaitu teori resepsi dan analisis wacana. Lanjut. Nah, sebelum ke pembahasan, mari kita mengenal siapa sih Dr. Zaidul Akbar itu, yaitu dokter penggagas Juru Sehat Rasulullah. Nah, Zaidul Akbar adalah dokter inspirator sehat Islami. Beliau lahir pada tanggal 30 November 1977 dengan berstatus menikah. Memiliki istri yang bernama Evana Yugianti dan mempunyai dua orang anak yang bernama Syafira Faiza Akbar dan Syafiq Fahrudin Akbar. Zaidul Akbar sering mengisi seminar-seminar kesehatan Islami. Dokter ini juga kerap sering dipanggil sebagai ustadz. Nah, pada saat Zaidul Akbar masih menjadi dokter umum, beliau berpikir apakah Islam tidak memiliki konsep untuk kesehatan yang murah dan mudah, serta keprihatinannya terhadap masyarakat semakin meningkat. Kemudian beliau juga berpikir bahwa Islam adalah agama yang sempurna dengan segala peraturan. Kesehatan dalam Islam menurutnya sangat low budget dan bisa diperoleh oleh siapa saja. Perjalanannya sebagai dokter membuatnya berkeyakinan bahwa produk Allah lah yang paling baik. Kemudian resepsi Tibu Nabawi dalam tagar JSR atau Juru Sehat Rasulullah. Nah, Tibu Nabawi itu sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dengan seiring perjalanannya, Tibu Nabawi mengalami perubahan dalam pemasaran dan pengenalannya. Pengobatan ini juga berlandaskan pada Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80 yang artinya, jika aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Nah, resep tagar JSR ala Zaidul Akbar ini adalah sebuah proses resepsi atas Al-Quran. Pengobatan yang awalnya bersifat tradisional dan kaku kemudian diupload ke dalam dunia virtual seperti Facebook, YouTube, dan Instagram sebagai platform media pelaksana yang paling efektif. Kemudian, hal yang menarik pada tagar JSR dari Dr. Zaidul Akbar ini bersifat universal. Secara garis besar, banyak dokter yang kesehatan Islami, dokter Islami yang seperti Dr. Farihana dan juga Dr. Cindy itu merupakan dokter kesehatan yang berupa Islami, tapi tidak ada yang seperti Zaidul Akbar ini. Kemudian tagar JSR atau biasa disebut dengan Juru Sehat Rasulullah ini bisa didapatkan dengan beberapa cara, yaitu dengan berbekam, kemudian dengan berpuasa, dan juga meminum air nabes. Atau pada zaman milenial sekarang itu disebut dengan infus water. Nah, ayat Al-Quran dan hadislah yang biasa dijadikan rujukan terhadap tagar JSR ini. Seperti pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya, berpuasalah kamu supaya sehat tubuhmu. Karena dengan berpuasa itu bisa mendetoks, yaitu ada proses peluruhan racun dari dalam tubuh manusia. Kemudian faktor-faktor antusiasme dan bentuk responsif netizen atas tagar JSR atau Juru Sehat Rasulullah. Nah,
respon netizen setelah mengikuti resep-resep dari yang diberikan oleh Zaidul Akbar terbagi menjadi dua, ada yang positif dan juga ada yang negatif. Bisa dilihat dari tabel berikut ini. Ada respon positif dari Dini Revani Sukma dengan testimoni dia haid selama 3 bulan, terus minum ramuan ini selama 2 minggu dan alhamdulillah haidnya lancar. Dengan resep tagar GSR atau yang dipraktikkan yaitu kunyit, jahe, serai, asam jawa, gula aren, dan air panas diminum ketika selagi hangat. Kemudian ada yang memberikan respon yang negatif seperti dari Melati Putih 46 dengan testimoni, Kak saya bikin jahe, jeruk nipis, dan juga ditambah madu. Kok jadinya kencing terus ya? Dengan resep yang dipraktikkan yaitu jahe, serai, jeruk nipis, madu tambah air. Jadi berbeda-beda, ada yang merespon dengan positif dan juga ada yang negatif. Kemudian faktor yang menjadikan netizen sangat antusias dalam mengikuti tagar JSR ini dari Dr. Zaidul Akbar ini setidaknya ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor dari dalamnya sendiri, yaitu dari Zaidul Akbar merupakan dokter sekaligus pendakwah yang selalu mengingatkan masyarakat betapa pentingnya kesehatan itu. Dengan gayanya yang santai ketika mengisi kajian, argumennya selalu diselipi dengan ayat Al-Quran dan data-data yang akurat dalam ilmu kedokterannya. Adapun faktor eksternal yaitu yang faktor dari luar, yaitu minimnya dokter-dokter yang menyuarakan untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah, seperti yang dilakukan oleh Dr. Zaidul Akbar ini. Kemudian minimnya juga dokter-dokter yang memberikan resep dengan mudah, murah, serta merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ada tagar JSR, sebuah alternatif praktek Tibun Nabawi di dunia maya. Tagar Juru Sehat Rasulullah atau JSR merupakan sesuatu yang dikembangkan dengan berbeda di zaman milenial ini oleh Zaidul Akbar, karena kebanyakan para dokter Islami sekarang sangatlah langka dan tidak mudah didapatkan, apalagi mempopulerkannya lewat media sosial seperti yang dilakukan oleh Zaidul Akbar. Nah, Zaidul Akbar ini merupakan terobosan terbaru dalam dunia Tibun Nabawi milenial ini. Milenial sekarang ini, kemunculan Zaidul Akbar yang sedang ramai diperbincangkan di tengah masyarakat membuat tagar JSR ini memiliki keunggulan tersendiri dikarenakan bahan yang mudah didapat dan harga yang murah. Selain sholat sunnah, berpuasa sunnah, dan bekam, maka beliau menganjurkan para masyarakat untuk mengkonsumsi infus water. Nah, ada beberapa alasan yang melatar belakangi pengkonsumsian infus water adalah karena dalam infus water terjadinya proses difusi osmosis, yaitu ketika buah-buahan itu direndam dalam air, maka semua nutrisi dalam buah akan pindah ke dalam air. Kemudian ketika buah-buahan direndam dalam air minimal 6 sampai 12 jam, maka akan terjadi fermentasi prebiotik, yaitu minuman kita mengandung bakteri baik. Dan jika air itu didiamkan terlalu lama sehingga munculnya busa-busa dikit, nah itu sudah kurang baik, maka tidak dianjurkan untuk diminumnya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya murni dari saya pribadi. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.